Shalom, ketemu lagi di program Devotion. Kali ini kita akan merenungkan tentang jalan hidup yang berkenan. Di Amsal 11 ayat 20 berkata, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Orang serong itu apa sih? Menyeleweng atau menyimpang dari aturan yang baik. Orang yang keji itu tidak baik atau hina atau tercela. Dikenan itu apa? Merasa senang, suka, sudi atau setuju. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ada benih Tuhan Yesus di dalam hati kita. Karena kita percaya pada Kristus, maka tubuh kita akan dijadikan bait Roh Kudus. Berarti sekarang kita adalah milik Kristus, karena kita telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya, dan telah lunas dibayar. Seharusnya kita memiliki hati Kristus, tapi nyataannya kita memiliki hati seperti orang dunia, pada umumnya, yaitu memiliki hati yang serong, seperti yang dikatakan di Markus 7 ayat 20-23. Hati yang seringkali menyakitkan hati Tuhan, tidak berjalan sesuai kehendaknya. Terus, apa yang harus dilakukan supaya hati seseorang itu tidak serong? Yang pertama, tidak mendua hati atau tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, yaitu orang yang punya berhala. Berhala itu apa? Sesuatu yang diletakkan atau prioritasnya lebih tinggi daripada Tuhan, seperti yang katakan di Keluaran 20 ayat 3-6. Itu mamon, harta benda dan kekayaan yang dibayangkan seperti oknum atau yang jahat, seperti yang katakan di Matius 6 ayat 24, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa akibatnya kalau kita punya berhala? Di Ulangan 7 ayat 25-26, yaitu ditumpas. Seperti contohnya, yaitu orang muda yang kaya di Matius 19 ayat 16 ayat 22. Di situ diceritakan orang muda yang kaya ini merasa sudah melakukan semua apa yang diberitakan Tuhan. Terus dia tanya, apa lagi yang harus aku lakukan? Tapi Tuhan Yesus jawabnya apa? Engkau harus menjual semua hartamu dan memberikan pada orang miskin. Tuhan tahu kalau hatinya itu terpaut sama harta, makanya dibilang kayak gitu. Terus akhirnya orang muda yang kaya itu akhirnya pulang dengan menangis. Terus apa? Persembahan yang terbaik, mendua hati melalui persembahan. Di Ulangan 17 ayat 1 itu bernasar, dan juga di Ulangan 23 ayat 21-23. Di sini contohnya Ananias dan Safira. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Ini katakan bahwa Ananias dan Safira itu pada awalnya ngomong bakal menjual seluruh tanahnya, tapi pada kenyataannya dia cuma menjual setengahnya, sehingga dia itu akhirnya langsung dihukum mati sama Tuhan di tempat karena itu. Terus tidak mendua hati dengan adat istiadat. Nah, sering dikatakan di Ulangan 18 ayat 9-12. Contohnya melalui sembahyang kebutan, inses, dan juga beberapa tradisi yang nggak sesuai sama Alkitab. Meskipun itu sudah kita lakukan turun-temurun, tapi kalau itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau, kita harus tinggalkan.
Jangan atas dasar tradisi, jangan atas dasar omongan orang tua. Itu kita lakukan. Tapi malah kita berdosa sama Tuhan. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan supaya hatinya tidak serong? Yaitu istri tunduk pada suami dan suami juga mengasihi istri. Di Kolose 3:18-19, jika tidak dilakukan maka akibatnya pertengkaran, terus bahkan sampai KDRT ya ini ya. Orang kayak gini, bahkan ini sampai mengorbankan anak juga. Terus akhirnya tawar hati, gak ada rasa cinta sama sekali, nyesel nikah ini, akhirnya cerai, terus rumah tangganya hancur. Terus yang ketiga, pas supaya tidak serong, anak itu juga harus taat sama orang tua. Bukan dikatakan di Kolose 3:20, kalau enggak akibatnya pemberontakan. Terus yang keempat, supaya tidak serong kita melakukan apa? Jujur dalam pekerjaan. Seperti yang katakan di Amsal 11:1, Ulangan 25:13-16. Terus akibatnya apa? Menyalahgunakan wewenang. Terus korupsi, manipulasi. Terus ada yang namanya sekarang itu obstruction of justice ya. Karena kasus itu polisi tambah polisi itu, ya komandannya nembak anak buahnya itu. Terus akhirnya tidak dipercaya, nama baik jadi buruk, maka keturunan ikut menanggung. Kayak di kasus polisi itu kita bisa lihat, anaknya pun juga turut dibully karena bapaknya itu membunuh ajudannya sendiri. Sampai akhirnya psikolog anak terkenal itu akhirnya mau mendampingi anaknya demi kayak gitu. Terus yang terakhir, apa yang harus dilakukan? Yaitu menjaga kekudusan dalam pacaran. Seperti yang dikatakan di Roma 13:12-14. Karena kita ini bait Allah, maka kita harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita nggak menjaga kudusan, maka akibatnya jatuh ke free sex itu masih di awal. Tapi kalau dilanjutkan sampai ke pernikahannya itu gak bakal langgeng, gak bakal bisa bahagia. Meskipun kita sudah melakukan itu sebelumnya, waktu di pernikahan gak bakal merasa puas sama pasangannya sendiri. Bahkan mungkin nambah pasangan kalau nikah, akibatnya juga bisa cerai kayak sebelumnya itu. Terus apa yang didapat orang hatinya tidak serong atau jalannya dikenang, itu ada di Mazmur 37:23-26. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Ia sama seperti orang-orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. See you. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini.